Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang preservasi daging. Tujuannya adalah agar daging yang kita punya ini awet atau bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Kita tahu bahwa daging ini sangat mudah karena daging memiliki kandungan gizi yang luar biasa ya. Proteinnya tinggi, kadar airnya tinggi, hampir sampai 75%, kemudian kaya akan mineral dan zat gizi lainnya. Nah, dan pH daging ini sangat cocok untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sekitar 5,3 sampai 6,3 yang sangat nyaman sekali untuk mikroba tumbuh. Nah, tujuan preservasi, 1. Mengamankan daging dari kerusakan atau pembusukan oleh mikroorganisme, kemudian memperpanjang masa simpan. Nah, prinsipnya dari preservasi ini adalah menghambat atau membatasi reaksi enzimatis, kimia, ataupun mikrobiologis dari fisik daging. Jadi ditutup, diawetkan biar tidak terkontaminasi baik dari enzimatis, reaksi bahan-bahan kimia yang masuk ataupun dari mikroorganisme. Kontaminasi ini mulai bisa terjadi saat penyembelihan sampai sampai daging akan dikonsumsi. Nah, misalnya saja saat penyembelihan ya. Kita tahu kalau di RPH daging bisa terkontaminasi dari tanah, kemudian kulitnya sendiri, isi saluran pencernaan. Kita tahu ya, isinya dari saluran pencernaan dari ruminan ini adalah mikroba, kemudian air, dan alat-alat yang digunakan saat proses penyembelihan. Ada pisau dan yang lainnya. Nah, pisau ini kita pastikan dalam kondisi higienis. Jadi ketika akan melakukan penyembelihan ada syaratnya. Semua bahan, semua alat, dan penyembelih itu sendiri juga dalam keadaan yang bersih atau steril dan higienis. Nah, ini tujuan utama dari preservasi ini sebenarnya adalah biar tidak terkontaminasi dari mikroorganisme, itu yang utama. Tapi kan ada yang lainnya seperti polutan, reaksi kimiawi dari daging itu sendiri, ataupun ketika tidak dibiarkan begitu saja dari udara dan lain-lain. Nah, yang paling banyak tumbuh yang bisa menyebabkan kerusakan ini adalah mikroba, terutama mikroba patogen. Ini bagaimana alur hidup dari mikroba. Jadi mulai saat tumbuh, kemudian proses yang sangat tinggi sekali. Ini namanya eksponensial atau logaritmik. Jadi cepat sekali untuk bertumbuhnya. Mungkin sehari 2 hari itu yang awalnya cuma 10 bisa sampai 10.000 atau bisa sampai 100.000. Ini masa eksponensial, masa pertumbuhan. Kemudian masa stasioner, jadi dia kondisi tidak tumbuh lagi, sudah jenuh ya, namanya stasioner, jadi wis mentok. Nah, setelah itu bakteri itu akan mati. Kemudian yang kecil tumbuh lagi dan eksponensial lagi, stasioner dan mati lagi. Begitu seterusnya untuk waktu dari pertumbuhan mikroba ini. Tidak lama waktunya, mungkin sehari 2 hari sudah masa eksponensial. Ini kita bahas pertama fase lag. Tidak ada pertumbuhan, jadi pertama kali misalnya ditaruh aja ya, ditaruh. Nah, kalau menguntungkan, misalnya cocok dengan kondisi yang untuk pertumbuhan mikroba, ini akan terjadi peningkatan. Jadi lingkungan yang menguntungkan, materi dari bahannya yang dia tempeli bagus, kemudian ini akan lanjut ke fase pertumbuhan atau fase eksponensial. Jadi ini meningkat dengan pesat, tumbuh dengan pesat, tumbuhnya cepat sekali. Kemudian fase konstan atau tadi stuck ya, fase stand apa tadi istilahnya? Fase stasioner, fase stasioner atau fase konstan ini tumbuh dengan laju pertumbuhan yang konstan hingga faktor lingkungan menjadi terbatas. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa tumbuh lagi, wes
mentok, dia fase stasioner. Jadi misalnya kalau nutrisi makanannya tidak ada, dia udah tumbuh stasioner, kemudian akan mati. Akibat, nah ini fase mati itu ketika persediaan nutrien itu habis, akumulasi hasil-hasil metabolisme asam tinggi, sehingga akan mikroba akan berangsur-angsur akan mati. Nah, ini yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam daging, satu temperatur tadi ya, kemudian pH-nya sangat nyaman, kondisi air atau kelembaban, daging airnya itu sampai 75%, jadi basah sekali, jadi pas sekali untuk tumbuh mikroba. Kondisi lembab-lembab itu biasanya mikrobanya banyak. Kemudian ada oksigen karena bisa tumbuh bakteri aerob ataupun anaerob, kemudian kandungan gizi. Nah, kelima ini yang penting karena adalah kandungan nutrien, dia untuk ngambil makanan dari daging. Nah, metode preservasi ini ada beberapa. Yang pertama pendinginan, mungkin di kulkas ya. Ini suhunya bisa 0 atau min 2 sampai 15 derajat ataupun lebih rendah. Pembekuan ini di freezer, suhunya bisa minus 4 biasanya. Kemudian pemanasan. Pemanasan itu juga mempengaruhi, bisa menjaga daging. Kemudian pengeringan, kemudian perlakuan kimia, perlakuan biologi atau fermentasi, sama satu adalah pengepakan. Kita bahas yang pendinginan ya, refrigerator. Nah ini biasanya kalau karkas sendiri atau daging itu biasanya suhunya panas sekitar 30-39 derajat Celcius. Ini kemudian diturunkan secara pengangsur ya, jadi tidak langsung shock cold, ditaruh di, kan masuk suhu ruang, bisa langsung dimasukkan ke kulkas. Ini suhu 15. Tujuannya adalah menghambat laju proses respirasi bahan pangan setelah dipanen. Jadi dalam kondisi dingin, proses respirasi ini tidak terjadi lagi. Jadi tidak ada pertukaran udara, tidak ada pertukaran gizi yang bisa menurunkan kualitas gizi. Nah ini keuntungan dari refrigerator ini adalah pengaruh paling kecil terhadap perubahan struktur, rasa, dan gizi. Jadi karena mungkin hampir secara mirip alami ya, jadi suhunya tidak terlalu dingin. Nah ini perubahan tekstur, rasa, dan gizinya tidak terlalu berubah. Kemudian pembekuan atau disimpan beku. Nah ini suhunya freezer ya, bisa sampai minus 24. Kalau kalau freezer kita biasanya suhu minus 4 ya. Nah ini ada yang bisa diset sampai suhu minus 24. Proses pembekuan tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap sifat kualitas maupun organoleptik. Nah ini pas, jadi kalau yang paling tidak berpengaruh karena memang dikunci rapat, tidak ada respirasi, tidak ada yang lain, proses yang lain karena cold ya. Jadi untuk rasa, organoleptik, kandungan gizi juga tidak mengalami perubahan. Kalau tadi kalau penyimpanan kan masih ada suhu ruang, di awal tadi 15. Nah ini mungkin masih ada sedikit respirasi, sedikit ya, masih ada terjadi respirasi. Kalau di pembekuan ini sama sekali tidak ada. Jadi menjaga kandungan nutrien, kemudian menjaga aroma, rasa, dan ataupun organoleptik yang lain. Ini selama penyimpanan apa saja yang bisa rusak? Ini beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan fisik ataupun kimiawi dari daging beku. Sifat dan lokasi kristal es yang terbentuk di dalam jaringan otot. Mungkin ada yang bisa masuk kristal-kristal es. Jadi sebaiknya kalau nyimpan daging itu dibungkus, jangan langsung dagingnya saja dimasukkan. Pembungkusnya juga kalau bisa yang pembungkus yang agak tebal, jadi tidak hanya plastik biasa. Kemudian kerusakan mekanik struktur seluler karena perubahan volume. Ini karena mungkin dari kristal-kristal es yang terbentuk,
akhirnya masuk dalam daging terus merusak struktur daging. Kerusakan kimiawi yang disebabkan oleh partikel terlarut termasuk garam-garam dan gula ataupun dari penurunan titik beku. Misalnya kalau kita set suhunya ya dari -3, -2, kemudian berangsur-angsur, ini ternyata ada beberapa partikel-partikel terlarut yang bisa rusak. Nah, ini yang harus kita perhatikan agar daging beku yang sesuai dengan tujuan pembekuan, di mana organoleptik tidak rusak, kemudian kandungan gizi juga tidak terlalu banyak rusak. Yang pertama, daging segar harus berasal dari ternak yang sehat, jelas ya. Kalau ternak sakit, harusnya memang kalau di Idul Kurban tidak boleh ya untuk dikonsumsi ataupun disembelih. Kemudian pengeluaran darah pada saat pemotongan harus sesempurna mungkin. Nah, ini harus kita pastikan ternak yang kita potong ini tidak dalam kondisi stres. Nah, kalau kondisi stres ini ada darah yang mungkin tidak keluar dengan sempurna. Karena kan proses stres itu akan tertariknya pembuluh darah tepi sehingga darah itu tidak bisa keluar secara sempurna. Makanya kalau misalnya kita stres ya, wajah kita pucat karena itu ada proses penarikan pembuluh darah tepi. Di darah kita dimasukkan semuanya sehingga nanti kalau misalnya kita luka tidak banyak darah yang bisa dikeluarkan. Kemudian temperatur karkas atau daging harus secepat mungkin diturunkan pada temperatur dingin ketika mengalami pendinginan ya. Jadi ini tujuannya tadi agar tidak ada proses respirasi terlalu banyak terjadi. Kemudian ada proses periode pelayuan yang harus kita perhatikan, itu ada proses rigor mortis dari keadaan daging. Jadi kalau misalnya ketika kita motong daging, kita harus proses layukan dulu, tidak boleh langsung disimpan karena daging itu perlu proses yang namanya pelayuan agar tidak terjadi pengakuan otot atau rigor mortis. Jadi kalau daging itu ada prosesnya ya. Jadi ketika misalnya berapa jam dia ada proses rigor mortis yang itu menyebabkan kekakuan daging. Nah, pas kalau misalnya rigor mortis itu atau pas kaku daging terus kita simpan, daging kita yakin alot. Jadi harusnya nanti ada proses bagaimana konversi otot menjadi daging itu ada satu tahapan yang namanya rigor mortis yang itu harus dilewati ketika kita mau menyimpan daging dan yang lainnya. Kemudian karkas atau daging harus dibungkus dengan material yang baik yang tadi ya, mengurangi misalnya kalau daging bisa masuk karena daging dimasuki kristal es karena pembungkus yang tidak bagus dan material yang tidak berkualitas. Kemudian pembekuan ini harus rendah ya, kalau bisa di minimal sekitar -10, tadi dijelaskan -12 sampai -24 yang bagus. Kemudian ada proses pemanasan, tadi udah di refrigerator, kemudian sudah dibekukan. Nah, sekarang pemanasan. Nah, pemanasan ini bisa kita melakukan pembakaran, perebusan, atau penggorengan. Jadi kalau misalnya ayam digoreng, awet nggak ya? Awet sebenarnya maksudnya dalam waktu sehari juga, dalam waktu misalnya antara daging segar sejam dengan ayam goreng sejam, itu masih aman ayam yang digoreng, kecuali kalau dimakan, itu cepat habisnya. Nah, ini adalah untuk membunuh, sebenarnya adalah membunuh bakteri patogen. Untuk tujuannya adalah meningkatkan daya simpan. Nah, pertama ini ada yang namanya istilahnya blanching, kemudian ada istilahnya sterilisasi dan ada istilah pasteurisasi. Mungkin sterilisasi, pasteurisasi sudah kita kenal ya. Kalau sterilisasi adalah membebaskan patogen dari mikroorganisme suhu tinggi. Dari titik-titik itu sterilisasi, jadi suhunya di atas 100. Kemudian pasteurisasi ini lebih rendah dibandingkan sterilisasi, mungkin sekitar 60-70 derajat.
Nah, kalau blanching ini adalah pemanasan pendahuluan sebelum dibekukan, dikeringkan ataupun dikaleng. Jadi dipanaskan dulu, misalnya direbus atau kalau istilahnya di susu mungkin pasteurisasi ya, dihangatkan dulu suhu 60-70 baru diproses dibekukan ataupun dikeringkan. Ini tadi contohnya bisa direbus, dibakar ataupun digoreng. Selanjutnya ada proses dehidrasi. Ini adalah proses pengeringan, ngambil air. Kan tadi daging kadar airnya sekitar 75% ya. Nah, ini kadar airnya disisakan sekitar 15-20 dengan pH 4,5. Nah, ini bisa bertahan sampai lebih dari 6 bulan. Kadar airnya ditarik habis. Nah, tujuannya adalah biar kering, biar mudah disimpan. Nah, ini ada satu istilah namanya pengeringan, tapi pengeringan beku. Tadi kan drying ya, sekarang adalah pengeringan tapi beku. Nah, istilahnya adalah fresh drying. Ini memiliki keunggulan dalam hasil. Pernah kalau contohnya yang sering fresh drying ini adalah ini loh. Pernah makan keripik nangka, keripik apel. Nah, ini salah satunya adalah di kering beku. Karena airnya hampir kayaknya tinggal sedikit sekali, tinggal berapa persen ya, kering sekali dan itu sangat bisa bertahan lama. Alhamdulillah, ini dikenal dengan nama lain metode lipolyzation atau cryostation. Intinya ngambil air banyak-banyaknya ya. Kalau tadi drying masih sekitar 15% ya. Kalau ini mungkin sekitar tinggal air mungkin tinggal 5%-an atau mungkin lebih sedikit lagi. Atau tinggal 2%, 1%. Nah, ini bagaimana teknologi freeze drying dilakukan. Nah, pertama kan ada buah mungkin. Nah, ini yang contohnya sampai kering sekali nih. Buah, kemudian ada di frozen ya. The frozen fruit ini sampai ternyata 95% of the moisture removal. Jadi airnya tinggal 2%. Nah, ini kalau pembekuan kering. Intinya ngambil air dan nutriennya qualified fruit slice, moisture, flavor. Ini menjaga nutrisi, rasa dan dari kesegaran tadi. Kandungan nutriennya masih tetap bagus ya walaupun dibekukan. Ini teknologinya freeze drying. Kalau ini misalnya kita pakai dibikin susu bubuk, itu kan bentuknya bubuk ya, bubuknya tapi bubuk kering. Ataupun kalau di pakan ternak itu istilahnya dengan mikroenkapsulasi, kita bisa menggunakan freeze drying. Jadi kita mau mengkapsul ya, misalnya mau mengkapsul minyak ya, mengkapsul minyak kemudian di coating. Nah, minyak ini biar nggak keluar, kita selimuti. Salah satunya bisa menggunakan teknologi freeze drying. Jadi, walaupun minyak ini bisa bergabung dengan bahan-bahan yang lain. Airnya ditarik habis. Nah, keunggulannya dengan metode lain, produk yang dihasilkan menjadi lebih stabil kualitasnya. Tidak terjadi perubahan aroma, warna, dan unsur organoleptik lainnya. Organoleptik itu ya aroma, rasa, bau, tekstur ya. Struktur bahan di dalam tetap stabil, tidak terjadi pengkerutan atau perubahan bentuk pada struktur bahan. Jadi aman sekali kita menggunakan teknologi pembekuan kering ini. Nutriennya tidak berkurang, kemudian tidak ada pengerutan ataupun perubahan dari bahan yang kita keringkan.